Shalom anak-anak yang diberkati oleh Tuhan yang sedang ada di rumah. Tidak terasa sudah hari Jumat lagi nih. Saatnya kita chapel hari ini. Oke, sebelumnya teacher ingatkan, ketika kita chapel, kita menyembah dan memuji Tuhan, tidak ada yang sambil tiduran, tidak ada yang sambil makan, atau tidak ada yang sambil bermain. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami siap untuk memulai chapel kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak, siap untuk memuji Tuhan. Sebelumnya teacher akan buat games dulu. Nah, di lagu ini kalau teacher bilang freeze, kalian harus diam, tidak boleh bergerak sama sekali. Ketika teacher bilang move, kita lanjutkan joget bersamanya, oke? Musik! Ayo jempolnya diangkat. Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya jadi anak Tuhan. Freeze! Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang. Aduh, senangnya. Kita joget lagi. Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya jadi anak Tuhan. Freeze! Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang. Aduh, senangnya. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang. Freeze! Aduh, senangnya. Aduh, senangnya. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku.
untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mazmur 119 ayat yang 105 tertulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian di rumah? Pasti baik-baik saja. Nah, perkenalkan, namaku Mimi. Nama panjangku Mimi. Hari ini aku mau berbagi cerita dengan kalian. Apakah kalian semua pernah makan ikan? Tentunya pernah ya. Mimi juga pernah makan ikan. Makan ikan itu biasa. Tapi tahukah kamu, ada orang yang dimakan oleh ikan yang sangat besar. Siapakah dia? Bapak Musa? Bukan. Namanya Pak Yunus. Kalian tahu kan ceritanya Pak Yunus? Kok bisa dia dimakan oleh ikan besar? Bagaimana ceritanya? Jadi, waktu itu
Tuhan menyuruh Pak Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Ngapain? Apakah untuk jalan-jalan? Tidak, untuk memberitakan firman Tuhan agar bangsa Niniwe percaya sama Tuhan. Lalu, apakah Pak Yunus ini mau langsung pergi ke Niniwe? Tidak, dia melarikan diri. Naik apa melarikan dirinya? Apakah naik becak? Tidak, naik kapal. Dia pergi naik kapal ke Tarsis. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan kapalnya terkena badai yang sangat besar, sangat dahsyat. Sehingga kapalnya ini hampir tenggelam, terombang-ambing. Mereka ketakutan. Mereka takut semuanya meninggal. Mereka mulai bertanya-tanya, siapakah di antara kita ini penyebab dari badai ini? Lalu nahkoda melihat ada seorang yang tidur nyenyak. Siapakah dia? Dia Pak Yunus. Pak Yunus dibangunin sama Pak nahkoda ini. Hei, kamu kok bisa santai-santainya tidur? Terus Pak Yunus bangun dan dia melihat kekacauan yang terjadi. Akhirnya dia bilang, semua ini terjadi karena aku melarikan diri dari Tuhan. Lalu orang-orang terkejut. Apa yang harus aku lakukan padamu, Pak Yunus? Pak Yunus berpikir, ya sudah, buang saja aku ke laut. Pasti badai ini akan reda. Akhirnya mereka membuang Pak Yunus ke dalam laut. Piur! Di dalam laut, Pak Yunus dimakan ikan yang sangat besar. Mimi nggak tahu nama ikannya apa. Pokoknya besar, sar. Mungkin kayak ikan paus. Pak Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Pak Yunus? Hari ini kita akan belajar tentang adaptif dan fleksibel. Apa itu adaptif dan fleksibel? Di sini Mimi sudah punya air dalam vas yang diberikan pewarna makanan. Warnanya jadi warna merah. Lihat, Mimi bukan Tuhan Yesus yang bisa merubah air menjadi anggur, tapi Mimi cuma ngasih pewarna makanan. Air ini kalau dituang dalam wadah, nah, bisa kalian lihat airnya berubah bentuk. Bentuknya seperti tempat di mana dia dituang. Ini namanya jar ya, atau bisa disebut gelas dari kaca. Nah, bentuknya berubah. Ini yang disebut adaptif. Dia berubah bentuk dan menyesuaikan diri sesuai dengan tempatnya. Apakah Pak Yunus menerima perubahan yang Tuhan sampaikan untuknya? Tidak. Pak Yunus tidak menerima perubahan yang disampaikan oleh Tuhan. Dia melarikan diri dan menolaknya. Nah, kadang-kadang Mimi dan teman-teman juga seperti itu. Nggak mau kalau ada perubahan, apalagi perubahannya sulit sekali. Hanya ada satu perubahan yang Mimi dan teman-teman pasti suka, yaitu perubahan kalau teacher bilang tidak jadi tes. Nah, itu pasti kalian suka. Sebenarnya
Apa sih, Mi, kegunaan dari kita belajar adaptif dan fleksibel? Sebentar. Mimi pikir dulu ya. Oh, Mimi ingat. Yang pertama yaitu belajar tentang hal yang baru. Misalnya, belajar mencoba makanan baru. Mimi dulu makannya cuma 3T. Apa itu 3T? Tahu, tempe, telur. Mimi nggak suka makan ayam, apalagi makan ikan. Tetapi Mimi mau coba. Ternyata rasanya enak loh. Nah, contoh lain adalah kamu mau berteman dengan teman yang baru. Kamu bisa menambah temanmu sehingga temanmu banyak. Lalu, yang kedua, kegunaannya adalah dapat belajar dari kesalahan. Kalau kamu dapat menerima perubahan, kamu dapat mendengarkan nasihat dari orang lain. Mungkin dari gurumu atau dari orang tuamu. Yang terakhir, apa kegunaannya? Yaitu untuk membuatmu bisa menjalani hari-hari dengan baik walaupun ada perubahan. Mulai Maret, kita sudah belajar online. Itu perubahan yang sangat besar. Kamu biasanya belajar di sekolah, tapi sekarang harus belajar di rumah. Mimi juga awalnya nangis-nangis, Mama pengen sekolah. Tetapi kita sudah belajar adaptif dan fleksibel, itu membuat kita tetap menjalani hari dengan baik. Kamu dapat belajar dengan guru yang berbeda. Kamu dapat memulai harimu dengan baik walaupun jadwalnya berubah-ubah. Dan kadang-kadang jadwal Zoom juga bisa berubah-ubah. Nah, itu kegunaan dari adaptif dan fleksibel. Oke? Kita akan belajar bersama-sama ya. Mimi juga mau belajar bersama teman-teman. Nah, sekarang kita akan baca ayat Alkitab bersama-sama yuk. Ayat Alkitab ini terdapat di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun mungkin kamu mengalami perubahan sekarang, pasti Tuhan menolongmu selalu dan melindungi kamu selalu. Tadi kan kita sudah mendengarkan cerita bersama-sama tentang Pak Yunus. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya silakan lipat tangan dan tutup matanya. Mimi mau lihat siapa yang sudah lipat tangan dan tutup matanya. Oke, lipat tangan tutup mata, Mimi akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk adaptif dan fleksibel walaupun ada perubahan yang terjadi. Tuhan Yesus mampukan kami untuk melewatinya sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan baik. Terima kasih untuk orang tua kami yang senantiasa menolong kami belajar di rumah. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Amin.